Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Selvia Riyadini dari kelas 12E. Kalian siapa nih yang suka suuzon atau fitnah-fitnah orang? Kalian tahu gak sih fitnah itu apa? Yuk sama-sama kita bahas. Pengertian fitnah. Fitnah secara bahasa berarti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang, dan perbuatan yang menyebarkan tuduhan, kabar atau informasi tentang seseorang yang tidak benar atau belum jelas kebenarannya. Fitnah juga bisa diartikan sebagai perkataan tanpa dasar yang dilancarkan untuk menjatuhkan, untuk merendahkan martabat seseorang. Selanjutnya ada dalil fitnah. Yang pertama ada fitnah berarti al-ikhtibar. Fitnah yang berupa ujian dan cobaan seperti pada ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatu wa annallahi indahu ajrun azim. Yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Yang kedua ada fitnah berarti al-bala. Fitnah dapat berarti bencana atau siksaan dan penganiayaan yang sangat kejam dan melampaui batas-batas peri kemanusiaan. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatu la tusibanna alladzina zalamu minkum khassatan wa'alamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Quran Surah Al-Anfal ayat 25. Yang terakhir ada fitnah berarti al-azab. Fitnah yang berupa siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nuqu fitnatukum hadzalladzi kuntum bihi tasta'jilun. Rasakanlah siksaanmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. Quran Surah Al-Zariyat ayat 14. Selanjutnya ada bahaya perilaku fitnah. Yang pertama ada merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Fitnah yang dilakukan seseorang dapat merusak keharmonisan keluarga dan masyarakat. Yang kedua, merusak karakter dan nama baik individu lain. Perilaku fitnah ini menyebabkan hilangnya perasaan kasih sayang terhadap sesama, hormat dan kepercayaan di kalangan masyarakat, sehingga merusak ketentraman dan kebahagiaan hidup bermasyarakat. Yang ketiga ada menyebar permusuhan dan perpecahan. Fitnah tidak hanya berdampak terhadap mereka yang difitnah, tapi juga terhadap masyarakat luas. Dalam masyarakat kita seringkali terjadi keributan dan kerusuhan yang disebabkan oleh fitnah dan adu domba yang dilakukan oleh yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir, menyesatkan kebenaran informasi. Fitnah dalam beberapa hal dan keadaan tertentu dapat menyesatkan manusia. Al-Quran berulang kali menceritakan kisah orang-orang yang tersesat. Sebagai contoh, ketika Musa meninggalkan umatnya,
Mereka mengikuti Samiri yang membuat patung anak sapi dan memujanya. Selanjutnya ada yang terakhir, yaitu cara menghindari perilaku fitnah. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Seorang muslim sejati tidak akan mudah terpengaruh dan merasa takut dengan berbagai macam fitnah dan cobaan, justru akan semakin beriman dan yakin kepada Allah sebagaimana para sahabat. Dan yang kedua, menerima dan menyebar informasi secara proporsional. Sebagian orang sangat bersemangat untuk menyebarkan berita apapun keadaannya dan menyampaikannya sebagaimana yang dia dengar tanpa mengecek tabayun, berita yang benar dan berita yang salah. Nah, yang ketiga ada bersikap bijaksana. Seorang mukmin hendaknya menggunakan akal pikirannya setiap menerima informasi yang tidak masuk akal, terutama berita yang mengabarkan saudaranya sesama muslim. Dia juga harus berpikir dampak baik dan buruknya jika berita itu disebarkan. Nah, yang terakhir, memohon agar terhindar yang membahayakan diri dan lingkungan dari ujian. Doa adalah senjata bagi seorang muslim dan merupakan sarana untuk menghilangkan keangkuhan yang ada dalam jiwa. Seorang muslim hendaknya tidak lupa berdoa agar terhindar dari fitnah yang ada dalam kehidupan. Nah, kesimpulan yang dapat bisa kita ambil dari materi tersebut adalah fitnah merupakan perbuatan tercela yang sangat dilarang karena bertentangan dengan nilai keimanan dan akhlak mulia. Fitnah berarti menyampaikan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain sehingga merugikan dan mencemarkan nama baiknya. Perbuatan ini termasuk dosa besar karena dapat merusak kehormatan, persaudaraan, dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam ajaran Islam, umat diajarkan untuk menjaga lisan, berkata jujur, dan melakukan tabayun atau mencari kejelasan sebelum mempercayai atau menyebarkan sesuatu berita. Fitnah juga menunjukkan lemahnya iman seseorang karena tidak mampu menjaga ucapan dan sikapnya. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus menjauhi fitnah dan membiasakan diri berakhlak terpuji seperti jujur, amanah, dan saling menghormati. Dengan begitu, hubungan antar sesama akan tetap harmonis dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.